saja kuasamu, pria saja. Oh, kuasa. Renda bayande kruisede, pria saja. Yes. Yes. Yang wanita katakan sekali lagi, kuasamu. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Bersama-sama, tanpa musik, tanpa musik. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu Lagi, ya tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes, percaya kepada janjinya, ya dan amin. Tak pernah terlambat Tuhan, janji-Mu pasti digenapi tepat pada waktumu. Thank you Lord. Thank you Lord. Seke balek round the butili fraka. Agree di bidang light Lord, agree di biande na soko. Tidak ada yang lebih besar Tuhan dari apapun yang ada di dunia ini. Masalah tidak menjadi lebih besar. Tidak ada satupun kondisi yang menjadi lebih besar daripadamu. Bahkan pelayanan kami juga tidak lebih besar dari Engkau. Engkaulah Tuhan yang terbesar. Terima kasih Tuhan. Semua mengucap syukur kepada Dia. Apapun kondisimu, apapun kondisi bangsa, apapun yang terjadi, tidak ada yang lebih besar daripada Dia dan janjinya. Thank you Lord. Thank you Lord. Dakeraba wande nabroko yende bekranso. Thank you Lord. Buat supaya ini menjadi sebuah dasar keyakinan bagi kami. Bukannya sekedar lagu Tuhan. Semua kami semakin menyadari betapa kami punya Tuhan yang sangat besar, teramat besar. Tinggal di dalam kami, hidup di dalam kami, bergerak di dalam kami, berkata-kata di dalam kami. Terima kasih. Teruslah Roh Kudus buat kami semakin terkagum kepadamu, tidak kepada yang lain. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus yang terus bekerja di dalam batin kami. Lembutkan hati kami semua Tuhan. Tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Tidak ada tanah hati yang keras. Tidak ada tanah berbatu-batu, tanah pinggir jalan dan tanah semak duri. Roh Kudus yang bekerja atas kami semua. Tanah kami menjadi lembut, hati kami menjadi lembut, laparan haus akan Engkau. Sehingga benih kerajaan yang saatnya akan ditabur akan masuk, berakar, bertumbuh, berbuah-buah, menghasilkan buah kerajaan 30, 60 dan 100 kali lipat. Itu yang menjadi kerinduan kami. Kami bukan hanya tahu Tuhan, tapi kami betul-betul Tuhan hidup mengalami buah kerajaan. Kami menjadi orang yang berdampak, berpengaruh. Kedaulatan Tuhan nyata lewat hidup kami. Bahkan di tengah-tengah bangsa yang berkata kami adalah minoritas,
ragi tetap diperlukan untuk mengkamiri seluruh adonan. Kami percaya hal itu. Kan tumari Roh Kudus, Engkau tuntun kami supaya sungguh apa yang Hamba sampaikan itu hanya berasal daripadamu. Sekali lagi roh hikmat, roh pewahyuan, roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan saat ini diaktifasi, terlepas di dalam nama Tuhan Yesus, membuat semua kami memiliki pengenalan akan Tuhan yang sehat dan seimbang. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ketika berdiri di tempat ini, saya semakin merasakan ketika begitu ada di panggung nyanyikan lagu yang tadi, saya bisa semakin merasakan betapa Tuhan kita itu besar sekali. Wah, lebih besar dari yang kita perkirakan, amin. Nah, hari ini kita belajar tentang rumah Tuhan yang kokoh. Nah, itu topik yang sedang diminta untuk saya sampaikan di tempat ini. Ketika diminta hal ini, saya bersyukur sama Tuhan bahwa saya percaya Tuhan memang ingin membangkitkan umatnya yang kuat, yang kokoh, amin. Yang hal pertama kita tulis, Tuhan mendirikan gerejanya, Tuhan mendirikan umatnya yang sangat kokoh dan penuh otoritas. Percaya apa tidak? Tuhan mendirikan gerejanya, bukan gereja yang melempem, bukan gereja yang biasa-biasa saja, bukan gereja yang terdiri dari orang-orang lemah yang sebentar berdiri lalu jatuh bangun, bukan gereja model seperti itu yang Tuhan sedang bangkitkan, amin. Amin. Kalau amin wajahnya saya harus bisa lihat. Poin pertama, Tuhan sedang mendirikan gerejanya yang kuat dan kokoh, penuh otoritas. Amin. Saya belum lihat mukanya. Saya harus bisa lihat wajah-wajah. Yang gak ada wajah yang tertunduk ya. Oke, sekali lagi. Yang pertama, Tuhan sedang mendirikan gerejanya yang kokoh, yang penuh otoritas. Gerejanya yang kokoh dan kuat, penuh otoritas. Saya lihat lagi, nggak ada lagi, pokoknya nggak ada jemaat apalagi firman tunduk-tunduk ya. Harus bisa lihat semua, karena saya mau lihat semua ekspresi. Betul nggak? Apa yang kita percaya itu harus dilihat dari wajahnya, ekspresinya. Gimana kita mau menjadi pelaku firman, kalau ekspresi wajahnya aja belum kelihatan. Tapi puji Tuhan yang lain udah banyak tapi masih ada. Karena itu saya bilang lihat sini. Ya. Karena supaya semuanya dicengkram kepada kebenaran firman. Jadi hal pertama kita harus tahu bahwa Tuhan sedang mendirikan gerejanya yang kokoh, yang kuat, tidak mudah digoncangkan. Bahkan seharusnya tidak bisa dikalahkan. Amin. Kita lihat prinsip firman dari Matius 16 ayat 18 sampai 19. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama ya. Oke. Bisa ditayang Santi. Oke. Ya. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lihat betapa luar biasanya posisi gereja. Kuberikan kunci, berarti yang bisa buka siapa? Kita. Kita yang mana? Nah itu lihat ayatnya. Tadi ayat 18 tadi. Coba kita lihat sekali lagi. Dan aku pun berkata kepadamu, dia bilang kepada Petrus. Jadi sebelumnya Yesus tanya kepada murid-muridnya, kalau menurut kamu siapa aku? Siapa aku? Siapa aku? Yang satu bilang si ini, si A, si B, si C. Tapi Petrus bilang, kamu adalah Mesias, anak Allah. Terus Yesus bilang, berbahagialah kamu. Itu bukan dari diri kamu, tapi itu berdasarkan pewahyuan, pengenalan akan Tuhan, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Simon. Makanya dia diubah jadi Petrus. Ya, nah, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus di atas batu karang ini. Artinya di atas pewahyuan yang Tuhan sudah berikan pada kamu ini. Aku akan mendirikan jemaatku
Jadi gereja Tuhan, baik secara korporat maupun secara pribadi, yang membuat kita betul-betul menjadi kokoh. Aku dirikan jemaat yang seperti apa? Alam maut tidak akan menguasainya. Dalam terjemahan aslinya bukan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak bertahan menghadapi gereja. Jadi bukan kita yang bertahan. Kalau di sini kan seolah-olah si alam maut itu mau menyerang kita, terus kitanya bertahan. Tapi alam maut karena tidak bisa menguasai. Kebalik. Yang betulnya adalah alam maut tidak bertahan menghadapi gereja. Menghadapi kita semua. Menghadapi umat Tuhan. Jadi kita berbeda. Bukan kita bertahan. Tapi kita pihak yang menyerang. Itu sebenarnya posisi gereja. Ya, kita seringkali gak nyadari itu. Kita seolah-olah kapan ya iblis datang sama kita. Itu bodoh. Justru ini waktunya kita, selama ini iblis cari kesempatan. Dia curi kesempatan. Bahkan ketika Yesus digoda, terus Yesus gak berhasil digoda, apa yang terjadi? Iblis selalu cari kesempatan. Memang, iblis tuh memang dari dulu pekerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Gak usah ditanya lagi itu. Itu udah keahlian dia, pekerjaan dia. Tetapi gereja seringnya sifatnya bertahan. Salah, kebalik. Kalau dia cari kesempatan, kita harus lebih lagi cari kesempatan. Itu sebabnya nanti kita lihat di Efesus, bagaimana sikap kita yang seharusnya. Tapi poin pertama saya ingin supaya kita tahu betul-betul posisi kita sebenarnya. Tuhan telah menetapkan jemaatnya, termasuk saya dan kamu. Kita semua telah ditetapkan Tuhan menjadi jemaat. Bukan jemaat yang hanya bertahan. Justru jemaat yang mampu mengalahkan kuasa kegelapan kerajaan maut. Dia bukan hanya bertahan-tahan saja. Tapi betul-betul kita bisa maut. Makanya dibilang maut ditelan dalam kemenangan. Ya, terus ayat selanjutnya, ayat 19-nya kita lihat sekali lagi. Betapa kita punya otoritas. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Artinya, kitalah yang bisa membukanya. Kerajaan sorga berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itu menjadi milik kita yang harus kita bukakan kepada banyak orang. Supaya banyak orang mengalami kebenaran, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Seperti yang kita alami. Jangan hanya kita sendiri yang mengalaminya. Tuhan telah memberikan kunci. Tuhan telah memberikan pada kita posisi rohani untuk mengikat dan melepaskan. Artinya apa yang kita ikat, apa yang kita ucapkan, yang kita yakini, itu pasti sesuai dengan apa yang Tuhan yakini. Maka itu penuh kuasa, penuh otoritas. Seringkali kita mengikat bukan yang sorga juga mau ikat. Seringkali kita hanya ikat sembarang ikat. Artinya ketika kamu mengikat di dunia ini, artinya ketika kamu sepakat dengan apa yang sorga sudah tetapkan. Tidak bisa tidak, pasti ya kata Tuhan. Nah itu sebabnya kita harus tahu apa sih yang sorga mau. Kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 1 kita akan lihat sama-sama bagaimana keadaan bumi ini, keadaan bangsa-bangsa ke depan. Ya saya kira ini beberapa bulan yang lalu sudah disampaikan ya Yus, ya menjadi topik juga. 2 Timotius 3 nggak usah baca sampai 5, ya memang panjang sekali, jadi baca saja 2 Timotius 3 ayat 1 dulu. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kita jadi nggak usah bingung. Kok sekarang keadaan makin begini sih? Kok keadaan semakin gitu? Apakah gereja tidak berfungsi? Firman Tuhan bilang, pada hari-hari terakhir memang akan datang masa yang sukar. Bahkan hambanya Bapak Jonathan David sudah mengatakan, ada nubuatan dari tahun 2012 sampai tahun 2020, itu namanya masa sapi gemuk. Di mana kita bisa bebas berinvestasi seperti zaman Yusuf pada saat sapi gemuk. Jadi bisa banyak-banyak mendapatkan hasil. Tapi saat itu oleh Yusuf dikumpulkan. Karena akan datang namanya masa sapi kurus. Nah kalau yang saya terima kemarin-kemarin itu dari Bapak Jonathan David, ada sapi ini bukan sapi kurus gemuk aja. Ini lebih banyak. Sapi gemuk sampai tahun 2019 sebenarnya. 2020 sampai 2025 sapi kurus. Jadi sekarang zamannya sapi kurus. 2025 sampai 2029 itu sapi berdarah.
2029 sampai 2033 ke sana sapi sekarat. Dan terakhir sapi mati. Ingat, jangan takut. Memang sudah juga dinubuatkan oleh Alkitab. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau zaman Yusuf hanya sapi gemuk sama sapi kurus. Kalau sekarang kurus, sekarat, kurus, berdarah, sekarat, mati. Wah, gemuk, kurus, berdarah, sekarat, mati. Ya, sampai kadang saya hitung-hitung, umur saya udah umur 70-an ke atas tuh. Ya, saya pikir bebas, saudara. Bukan begitu, saudara. Kita enggak seperti itu menyikapinya. Amin. Karena Tuhan sudah bilang justru pada saat masa-masa sukar itu sebenarnya masa promosi buat Tuhan memunculkan ini umatnya yang tadi di Matius, umat yang kokoh, umat yang kuat, umat yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Tuhan bilang justru kita enggak ketahuan kita kokoh atau tidak kalau enggak ada goncangan. Betul nggak? Rumah dibangun di atas pasir. Kalau nggak ada badai, nggak ada hujan, nggak ada angin, kelihatannya rumahnya keren ya. Mungkin Mbak Santi bikin rumah, keren banget ya dari depannya udah keren lah. Pokoknya modelnya model apa gitu, pokoknya keren banget. Tapi kalau di atas pasir, tinggal tunggu. Begitu datang masa sukar, datang namanya badai, banjir, gerimis juga mungkin, udah bisa roboh ya rumah yang gak kokoh dibangun di atas batu. Tetapi Tuhan bilang, justru masa sukar bukan membuat kita menjadi ciut. Mau sapi kurus kayak, mau sapi sekarat kayak, mau berdarah kayak, mau apa sapi itu. Buat kita Tuhan bilang Tuhan akan buat perbedaan. Coba kita lihat sebentar ya. Sebenarnya saya tidak bagian topik ini tapi penting. Karena ini bicara tentang gereja yang kuat dan kokoh. Maleakhi 3 ayat 18. Maleakhi 3 ayat 18. Satu, dua, tiga. Ya, kamu akan melihat kembali Tuhan akan buat perbedaan. Antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Artinya kita nggak perlu takut. Memang masa sukar sudah dinubuatkan, akan datang. Tapi justru itu kesempatan untuk Tuhan membuat perbedaan. Ini loh umatku yang berbeda itu loh. Orang yang beribadah kepadaku dengan sungguh-sungguh. Orang yang betul-betul mengenal aku dengan benar. Ini loh. Jadi masa sukar justru itu masa yang membuat kita semakin bergairah. Karena itu masa Tuhan promosikan kita gerejanya. Amin. Beda sudut pandang kita. Kalau kita mikirnya sapi kurus, sapi gemuk, sapi bla bla bla. Kayaknya langsung ciut. Tapi begitu kita ingat kesukaran itu merupakan kesempatan untuk Tuhan memunculkan umatnya yang berbeda. Berarti masa sukar, masa goncangan, masa badai itu sebenarnya masa promosi. Ya, ubah sudut pandang kita. Kegoncangan adalah promosi. Bilang. Amin. Pegang baik-baik, jangan malah bingung, bukan mengeluh, bukan menyalahkan A, menyalahkan B, menyalahkan pemerintah, menyalahkan partai, menyalahkan ini dan itu. Karena sekarang semua berita digoreng, benar nggak? Semua dicampur aduk bikin kita juga bisa pusing 7 keliling. Bahkan kalau tidak hati-hati kita ikut-ikutan ngomong A, B, C. Betul. Padahal gereja diposisikan Tuhan untuk menjadi kunci kerajaan sorga. Untuk membicarakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Membicarakan apa yang menjadi pikiran Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan bagi bangsa kita. Bagi kota kita, bagi bangsa-bangsa. Ya kalau kita mikir pakai otak kita sekarang, aduh mau dibawa kemana ini? Bangsa kita bakalan hancur. Memang itu fakta. Tapi dengar Tuhan ngomong apa. Ubah semua fakta sesuai dengan posisi yang Tuhan berikan pada kita. Tadi dibilang kamu diberikan kunci. Berarti Tuhan membangkitkan gerejanya yang kuat, yang alam maut bahkan tidak bisa menguasainya. Malah kita yang akan menguasai alam maut. Benar? Maut ditelan dalam kemenangan. Itu posisi kita. Bahkan diberi kunci, artinya kita pemegang otoritas.
Kita punya otoritas untuk mengikat, untuk memutuskan siapa yang boleh mimpin di negeri ini. Mungkin fakta kelihatannya, aduh gak mungkin. Fakta Abraham itu udah tua. Kan gak mungkin dia bisa punya anak. Itu hanya fakta. Tapi ketika dia hidup dari apa yang Tuhan sampaikan. Dan dia mulai berkata-kata. Dia punya otoritas. Dia punya kuasa mengubah fakta. Itu sebabnya penting kita dengar suara Tuhan. Ya, jadi sekali lagi. Masa sukar adalah promosi. Justru ini kesempatan buat kita dibedakan oleh Tuhan. Lihat nih ada orang-orang yang beda nih. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul mempunyai kunci kerajaan sorga. Namun untuk bisa seperti ini kita harus tahu gimana ya caranya. Supaya kita kuat dan kokoh. Jadi poin kedua. Gereja Tuhan, umat Tuhan dapat kokoh karena mereka menerima pewahyuan dan mengalami pengenalan akan Tuhan yang benar. Ya, tadi Petrus dikatakan, ya berbahagialah kamu Petrus, kamu tahu siapa aku, karena kamu diberitahukan oleh Bapakku. Orang yang menerima pewahyuan, orang yang mengenal Tuhan, dia akan menjadi orang-orang yang kuat, kokoh. Dia mengerti bagaimana dia harus bertindak, menghadapi situasi-situasi yang kelihatannya sulit. Kayaknya gak mungkin aku bisa lewati itu. Mari kita lihat sama-sama. Daniel 11, bagaimana Daniel adalah seorang yang betul-betul mengenal Tuhan. Sehingga dia juga menjadi orang yang kuat di tengah-tengah situasi bangsa. Ya, kita lihat Daniel 11 ayat 32 dan 35. Jadi poin kedua tadi, gereja Tuhan atau umat Tuhan dapat kokoh. Karena mereka menerima pewahyuan atau pengenalan akan Tuhan yang benar. Ini penting. Tanpa kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan menjadi orang yang gampang diombang-ambing. Terutama ketika menghadapi masa yang sukar. Kita lihat Daniel 11 ayat 32 dan 35. Satu, dua, tiga. Terus ayat 35. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api. Oleh karena ditawan dan sebentar. Itu ayat. Nah, satu. Sementara yang 35 mana ya? Belum ya? Oke. 1, 2, 3. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka. Sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Faham? Jadi tadi Daniel 11 ayat 32. Kita lihat sebentar sampai ayat 32. Paling bawahnya, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan bagaimana? Kuat dan akan bertindak. Itu sebabnya saya sampaikan poin yang kedua. Tuhan memang membangkitkan kita gereja yang kuat, yang kokoh. Di masa sukar kita tidak menjadi jatuh. Tuhan akan buat perbedaan. Pada masa sukar justru Tuhan akan munculkan. Itu masa promosi. Pegang baik-baik. Masa sukar adalah masa promosi. Jadi jangan lari. Kalau orang tahu ini pertandingan, lalu dia bilang, aduh saya bakal menang atau kalah ya. Seringkali gak berani masuk ya. Karena sudah berpikir, mungkin saya kalah. Kedua, di dalam pertandingan-pertandingan biasanya suruhnya apa? Harus punya mental kalah. Benar gak sih? Bersiap kalah. Betul, pertandingan di mana-mana kan. Di acara-acara Indonesian Idol, X Factor, apa saja. Kalian harus punya mental kalah supaya nanti kalau kalah jangan kecewa. Ini cara-cara memang yang sudah dihidupi oleh banyak orang di dunia ini. Tapi mentalitas kita beda. Gak boleh punya mental siap kalah. Justru mental kita lagunya tadi apa? Lebih dari pemenang. Jadi
Kalau kita sudah punya mental, saya sudah ditetapkan Tuhan menjadi orang-orang yang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Justru jangan menjauhi pertandingan. Justru semakin semangat. Karena kita tahu kitalah pemenangnya. Bahkan lebih daripada pemenang. Baru-baru ini saya menghadapi sebuah peristiwa sebelum akhir tahun. Peristiwa kegoncangan yang sebenarnya bisa bikin saya goncang. Mungkin orang pikir gini, oh Karita mau udah jadi hamba Tuhan mah gak bakalan goncang. Tadi dibilang akan ada masa pengujian, akan ada masa pemurnian. Tuhan akan lihat apa yang saya yakini dalam hidup saya. Bagaimana saya membangun hidup saya di atas kebenaran atau tidak. Karena kokoh tidaknya kita tergantung pengenalan kita akan Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mengenal kalau kita tidak pernah punya waktu untuk mengenal kebenaran. Di saat-saat ada kegoncangan yang cukup besar, yang sempat membuat hampir-hampir kaki saya seperti mau lemes gitu ya. Dalam berbagai macam tantangan, peristiwa apapun dalam hidup saya, dari mulai saya menikah, bahkan dari mulai anak gadis menikah, lalu suami meninggal, lalu menghadapi pelayanan, menghadapi hampir setiap pencobaan apapun yang saya hadapi, saya kalau digoyang tuh hanya gini aja. Itu loh. Kalau orang tuh kan, itu lagi. Kalau yang ini, kayak yang mau berdirinya juga susah, saudara. Tetapi saya bersyukur, Tuhan bilang tadi, akan datang masanya pemurnian, pengujian. Tuhan ingin hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita. Hal-hal yang belum dibangun dengan benar. Pengenalan kita yang salah tentang Tuhan. Yang membuat kita masih bisa goyah. Membuat kita bisa tertekan. Membuat kita bisa merasa takut, gelisah. Betul? Ngejalanin gak? Ngalamin gak dalam hidup ini? Iya, menghadapi kan. Ada masa kita seperti mau gelisah. Tapi itu harusnya gak boleh terus-terusan. Sayangnya pada waktu itu saudara sebelum-sebelumnya saya gak gitu. Tapi itu untuk menunjukkan Tuhan bilang. Jadi kalau dalam hidup kita sering begitu berarti ada yang gak beres dengan cara pikir kita. Makanya harus mengenal Tuhan dengan benar. Harus rajin terus. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Tak kenal maka tak sayang. Mungkin saya bisa kenal ya, benar gak? Saya mau kenal sama Pak Medi, gak bisa. Paling saya tahu saja Pak Medi, suaminya Mbak Kensi. Tapi saya nggak tahu bagaimana sehari-harinya. Karena saya jarang ngobrol. Saya nggak pernah lihat di rumahnya bagaimana perlakuannya kepada istri, kepada anak. Saya nggak tahu, nggak kenal. Tapi kalau saya punya waktu sering ngobrol sama Pak Medi, ngobrol empat mata, lalu dengan Mbak Kensi, lalu datang ke rumahnya terus sering-sering, saya akan makin kenal mereka, betul. Jadi untuk bisa mengenal memang harus mau invest waktu. Jadi poin kedua tadi katakan, Daniel, kenapa dia bisa kuat? Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ini bicara tentang keadaan akhir zaman kepada Daniel. Daniel dapat dari Tuhan pernyataan bahwa akan datang masanya orang-orang bijaksana pun bisa jatuh kalau tidak hati-hati. Tapi itu bukan ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan justru kita menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan alam maut tidak berhasil menguasainya. Kita yang justru akan menguasai mereka. Kita tidak perlu lagi bertahan, justru kita akan menyerang alam maut, menelan maut dalam kemenangan kata Tuhan. Tapi untuk bisa seperti itu bagaimana? Harus mengenal Tuhan dengan benar. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Untuk bisa mengenal Tuhan kita harus mau punya waktu. Ya, nanti lihat ada ulasan dari Pak Stephen bagus sekali. Orang dunia saja yang punya tekad, fokus dan tekun tanpa ikut Tuhan, mereka bisa berhasil. Walaupun berhasilnya beda ya. Berhasil menurut mereka bisa punya posisi, punya uang, punya rumah, punya harta, punya segala. Kan menurut mereka itu berhasil ya, sukses. Tapi sukses di mata Tuhan bukan itu. Sukses di mata Tuhan pada saat kita mengenal Tuhan dengan benar. Lalu kita mengasihi Tuhan, tak kenal maka tak sayang. Semakin mengenal semakin sayang. Semakin sayang semakin mudah untuk taat. Semakin kita mudah untuk taat, kita taat, maka orang taat akan diberkati. Artinya kita tidak lagi mengejar berkat. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, dia punya tekad. Aku harus punya waktu dengan Tuhan. Aku gak boleh mengenal Tuhan, pengen kenal Tuhan, pengen mengalami pengalaman dengan Tuhan, pengen lihat bagaimana siapa Tuhan, tapi punya waktu dengan Tuhan sedikit. Gak mungkin, saya tadi bilang, saya gak bisa kenal Pak Medi kalau saya hanya punya waktu sedikit. Kalau kita mau kenal Tuhan dengan benar, supaya kita kuat dan bertindak, sehingga ketika di tengah badai, Tuhan bilang, ini nih orang yang aku munculkan.
Ini orang yang aku murnikan. Saya mengalami ketika saya menghadapi pencobaan dan goncangan yang besar, khususnya sebelum saya masuk ke dalam tahun yang baru ini, ya sempat hampir leles gitu ya. Tapi karena saya mengenal Tuhan, karena saya mengerti prinsip Tuhan, saya mengerti posisi saya. Tuhan bilang pada saya, hei kamu itu pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Iya, kenapa goyah? Kenapa sempat gini? Pasti ada sesuatu yang gak benar di pikiran kamu. Saya langsung bilang, oh ya pasti gak benar nih. Terus Tuhan bilang, kamu itu tinggal dalam kerajaanku atau tinggal di tempat yang lain? Kalau kamu tinggal dalam kerajaanku, kerajaanku ada damai, ada sukacita, ada kebenaran yang melimpah-limpah. Oh iya, kalau kita mengalami tertekan, gak sukacita, gak punya damai, gelisah, takut akan masa depan, bingung, berarti kita salah tempat. Cepat pindah kembali ke tempatmu dalam kerajaannya. Kalau kita dalam kerajaan manusiawi, duniawi, kerajaan kita sendiri, pikiran kita akhirnya mulai mikir-mikir yang jelek, pasti kita goyah. Jadi pada waktu dalam kondisi seperti itu, saya datang pada Tuhan, saya dengar firman Tuhan, saya setel kebenaran Tuhan, Tuhan mulai menyampaikan firman-Nya, saya punya sikap minta sama Tuhan, Tuhan tolong cek aku Tuhan, tolong cek aku, selidiki aku Tuhan, apakah ada kehidupanku yang tidak benar Tuhan, ada keputusanku yang salah, ada jalan-jalanku yang salah, tolong Tuhan, aku minta Tuhan terangi. Begitu sikap orang yang ingin betul-betul dimurnikan Tuhan. Saya minta sama Tuhan. Terus saya minta sampai Tuhan menyikapkan firman-Nya. Begitu dia menyikapkan firman-Nya, saya langsung yes Tuhan. Saya tahu kenapa saya bisa begini. Ternyata karena ini, karena itu, karena ini dan itu. Langsung saya ambil keputusan. Hal yang salah yang saya harus tinggalkan, saya putuskan untuk bertobat. Ampuni saya Tuhan, ternyata saya masih punya pola pikir yang salah di dalam aspek ini. Ternyata di dalam aspek ini saya harus dibereskan oleh Tuhan. Saya mengambil keputusan untuk membereskan apa yang belum betul sesuai dengan firman. Saya betul-betul hidup kembali sesuai dengan firman. Saya bilang saya mau Tuhan. Dan saya bilang sama iblis, kamu pikir kamu mau injek aku ya? Kamu pikir sebelum masuk tahun 2024, kamu mau injek aku, menghancurkan aku dan membuat aku lunglai dan aku tidak bisa masuk ke dalam tahun 2024. Salah besar. Saya bilang, justru kesempatan Tuhan bersihkan saya. Tuhan sedang memurnikan saya. Tadi kan dibilang kan, orang-orang bijaksana sedang mengalami pemurnian Tuhan. Jadi apapun kondisi yang sedang kita alami hari ini, memang Tuhan udah bilang akan datang masa yang sukar. Tapi kalau kita mau mengenal Tuhan, percayalah kita akan justru menjadi orang yang kuat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kita akan muncul menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu sebabnya pada saat saya mengalami itu, saya langsung bilang, hei iblis, kamu tadi dipikir kamu bisa injek aku. Hei, dengar ya, posisi kamu tuh ada di bawah kaki aku. Kamu gak bisa injek saya. Saya yang injek kamu. Saya akan menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Ya, dengar kamu ya. Bla 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 bla. Saya mulai deklarasi. Saya mulai hajar dia. Kamu, dan saya bilang terima kasih Tuhan. Justru menghadapi 2024, saya menjadi lebih bergairah lagi dari sebelumnya. Saya menjadi lebih kuat lagi dari sebelumnya. Dan saya bersyukur. Itu sebab ketika minta topik ini, saya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Itu makananku. Karena aku udah hidup itu. Aku sudah jalani itu. Kalau aku gak kenal Tuhan dengan benar, aku tidak punya waktu untuk mencari Tuhan. Aku tidak punya hati yang terbuka untuk dikoreksi oleh Tuhan. Aku tidak memberi diri untuk Roh Kudus menuntunku. Aku tidak belajar firman kebenarannya. Keok saya. Saya kira mungkin tahun ini, tahun 2024, saya udah gak mau ikut bareng-bareng lagi sama saudara. Dan setan pikir dia berhasil. Karena suami saya meninggal, saya gak keok. Saya gak nangis. Bukan kuat-kuatin diri, enggak. Kuat banget karena kebenaran Tuhan. Betul, kalau kita kenal kebenaran, kita tuh kayak orang yang hidup tapi bukan di dunia lagi gitu loh. Sampai Pak Stephen pernah bilang, dia udah levelnya beda katanya. Kayak udah di dunia lain, benar di dunianya Tuhan masalahnya. Jadi menurut orang gak masuk akal. Tapi saya alami itu. Tapi itu juga akan saudara alamin semua. Amin. Sebagaimana Tuhan menguatkan saya. Tuhan membuat saya bisa bangkit. Tuhan juga akan lakukan itu pada kita semua, amin. Karena apa yang saya alami ini adalah sebuah kebenaran yang membuat saya bisa ikuti teladanku. Jangan takut, nggak ada badai yang terlalu besar. Tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatanmu. 1 Korintus 10 udah jelas bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Itu tidak melebihi kekuatanmu. Bahkan pada waktu kamu dicobai,
Dia akan beri jalan keluar sehingga, saya mau tanya siapa yang hafal 1 Korintus 10 ayat 13. Ayo satu orang tolong angkat tangan. Popi hafal. Amin. Coba satu lagi yang lebih keras lagi coba. Yo Pak Medi bisa. Jadi Pak Medi yang kena nih. Ya bapak-bapak ada? Pak Reno, hafal? Oke lah. Pokoknya saya anggap hafal aja ya. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Bahkan pada waktu kamu dicobai katanya. Iya kan dikasih, dikasih bocorannya tuh. Ya kita baca deh sama-sama 1, 2, 3. Amin, sehingga kamu dapat menanggungnya. Berarti tidak ada satupun di kita yang lemah dan tetap lemah. Kan bisa menanggungnya. Betul. Tetapi itu semua terjadi lewat pengenalan akan Tuhan. Ya, kalau di dalam Ibrani 11 dikatakan ayat 6. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan pada Allah. Tapi barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi untuk mengenal Dia, kita harus sediakan waktu kita, nggak bisa enggak. Kita harus punya waktu untuk mencari Dia. Dan Dia bilang kalau kamu cari Dia sungguh-sungguh, Dia akan memberi upah tuh, jelas banget ya. Jadiin ayat-ayat ini juga ayat hafalan saudara. Ini udah jadi ayat hafalan saya. Itu udah, makanya saya ingat 1 Korintus 10:13 hafalan. Ini hafalan. Nah karena hafal dan hafal sering dideklarasi. Saya mengenal Tuhan dengan benar, saya bisa melakukannya. Kita juga semua. Ya, gak usah takut dengan sapi-sapi yang sampai sapi mati ya. Ingat itu bukan untuk kita. Untuk kita justru Tuhan buat perbedaan. Tuhan bilang akan Tuhan buat perbedaan. Semua itu untuk orang-orang fasik kan. Untuk anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Justru Tuhan bilang, lihat, badai datang, dia tetap kokoh. Karena dia mengenal Tuhan dengan benar. Oke, kita lihat poin ketiga. Ini poin terakhir. Semua umat Tuhan bertanggung jawab. Nah, ini penting ini. Ya, seringkali umat Tuhan menganggap yang bertanggung jawab cuma Mbak Yus, ya, Bapak Leo, Ibu Rita, Mbak Santi, Mbak Popi, ya, yang lain-lain mungkin apa pemimpin Komsel. Tapi coba lihat sama-sama ya. Yang nomor 3, semua umat Tuhan bertanggung jawab membangun hidupnya masing-masing di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Poin ketiga apa? Semua umat Tuhan bertanggung jawab membangun hidupnya masing-masing di dalam kekuatan kuasanya. Semua umat Tuhan bertanggung jawab. Nah, ini yang sering salah kaprah. Banyak umat Tuhan gini, kalau dengerin firman gini, gak dicatat. Mau lebih pintar dari saya. Siapa yang gak nyatet? Gak usah angkat tangan, saya udah bisa lihat dari sini. Kalau kau tidak catat, dicatat gak sama saya Santi? Untuk ditaruh sini nanti. Di YouTube ya. Nah, suka kalau saudara dengar YouTube-nya. Kan belum tentu dengar YouTube. Mungkin saudara dengar yang lain. Kenapa umat Tuhan tidak kuat? Mereka menjadi pendengar, bukan pelaku. Mereka merasa tidak bertanggung jawab terhadap hidupnya masing-masing. Mereka pikir hanya pemimpin komselnya, gembalanya, saya, para penatua yang bertanggung jawab terhadap kehidupanmu. Semua kita bertanggung jawab. Waktu Tuhan bicara kepada Petrus, dia bukan bilang gini, dia bilang gini, aku akan memberikan pada kamu kunci, aku akan mendirikan jemaatmu. Coba lihat sebentar yang Matius 16 tadi, saya pengen lihat. Ayat 18. Supaya kita tahu
Waktu saya renungkan ini, Tuhan bilang, lihat apa yang aku katakan. Aku pun berkata kepada siapa? Kepadamu loh, bukan kepada semua muridnya. Kan di situ ada banyak murid-muridnya. Tapi Tuhan bilang kepadamu Petrus, aku ngomong sama kamu. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku berkata kepadamu, bukan kepada semua. Artinya, memang Tuhan telah menetapkan gereja Tuhan menjadi orang yang kokoh dan kuat. Tetapi masing-masing orang bertanggung jawab. Saya harus suaranya keras perkara ini. Masing-masing orang, masing-masing jemaat, masing-masing orang percaya, masing-masing umat Tuhan bertanggung jawab untuk membangun hidupnya masing-masing di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Mari kita lihat Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Sebelum itu Efesus 6 ayat 10 dulu. Efesus 6 ayat 10, 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini Tuhan bilang, ya, untuk kita bisa kuat tadi dikatakan kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Nah, poin ketiga, setelah kita tahu bahwa bisa kuat karena kenal Tuhan, ada bagian kita. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya setiap kita bertanggung jawab untuk hidup kuat karena kekuatan kita ada di dalam Dia. Amin. Oke, sekarang Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Udah ya? Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kembali ke ayat 15 tadi. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ini ayatnya bukan hanya buat saya pribadi, tetapi semua jemaat. Ya, perhatikan baik-baik. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Berarti bagaimana saya hidup. Kita masing-masing bertanggung jawab harus memperhatikan hidup saya itu bagaimana. Saya seperti orang bebal atau seperti orang arif? Yuk kita lihat orang bebal dan arif kayak gimana. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Siapa orang arif, siapa orang bebal? Nanti kita namain sendiri kita. Matius 7, 1, 2, 3. Dan jadi orang bijak siapa ya? Orang yang mendengar firman dan yang melakukannya. Coba cek masing-masing, teduh sejenak. Minta Roh Kudus supaya Roh Kudus menyelidiki hati kita. Karena orang bodoh ketika datang masa yang sukar, datang banjir, datang kesulitan hidup, datang tantangan, pasti kita hancur. Sudah dinubuatkan akan datang masa yang sukar. Itu terjadi bagi orang fasik dan bagi orang bodoh.
Bapakku berdoa agar tidak ada satupun di tempat ini yang menjadi orang bodoh. Riun satalihi krababa, ceke petele di kramba baba, teke dabali kurkana masande, kre eye ende syande daba. Roh Kudus mari terus bekerjalah dalam batin kami. Kami tidak mau menjadi orang bodoh, kami mau menjadi orang bijak. Sehingga ketika datang banjir, datang hujan, datang badai, datang masa yang sukar, kami kokoh berdiri. Dan lewat itu hidup kami menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang yang datang kepadamu lewat hidup kami. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi sekali lagi tadi poin ketiga. Setiap kita, setiap umat Tuhan bertanggung jawab. Pegang baik-baik, bertanggung jawab. Coba pegang keningnya. Bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab terhadap pertumbuhan iman saya. Amin. Bertanggung jawab. Jadi jangan hanya pemimpin aja yang terus capek ngingetin gitu. Udah baca firman, udah doa, udah PI, udah PA, udah PU, udah ini. Terus enggak. Kita semua bertanggung jawab. Perhatikanlah dengan seksama. Kembali lagi ke ayat tadi Santi. Jadi umat Tuhan semua bertanggung jawab membangun hidupnya masing-masing di dalam kekuatan kuasanya. Yang tadi Efesus 5 ayat 15. Kita udah saat sepakat bersama-sama paham ya. Ada orang bijak, ada orang bodoh. Orang bijak adalah orang yang mendengar firman dan yang melakukannya. Orang bijak adalah seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Gak ada orang membangun rumah di atas batu gak ngegali. Pernah lihat ada bangun rumah di atas batu? Apa kalau Borobudur itu digali enggak? Itu memang rumah aneh. Itu bangunan rumah aneh ya. Enggak dibangun di atas batu tapi dia kokoh. Nah saya belum cari tahu nih kenapa dia enggak dibangun di atas batu. Tapi yang di firman Tuhan tadi itu lebih berbicara tentang membangun rumah di atas batu yang batunya digali. Ya, jadi untuk membangun rumah di atas batu supaya kuat gali dulu. Berarti butuh waktu enggak? Butuh waktu, butuh tenaga, iya butuh pengorbanan lah pokoknya untuk ngegali. Semakin dalam batunya masuk, rumahnya makin kokoh. Seperti itulah kita. Ketika kita bertanggung jawab terhadap pembangunan kehidupan kita masing-masing. Sehingga datang badai kita tidak menjadi roboh. Semua kita tidak menjadi roboh. Semua kita kuat. Bangkit gereja yang tadi itu loh. Kita akan hajar pekerjaan musuh atas kota, atas keluarga, atas masyarakat, atas bangsa kita. Jadi bukan kita menyerah. Justru kita yang nyerang balik. Tapi untuk itu kita harus bertanggung jawab. Kita mau memberikan waktu untuk menggali firman Tuhan. Punya roh yang lapar dan haus akan Tuhan itu harus dijaga. Karena dunia ini sedang terus berusaha untuk membuat kita makan makanan dari dunia ini. Makanya kamu gak boleh mabuk dengan anggur dari dunia ini. Kita harus mabuk oleh apa yang datang dari Tuhan. Kita harus penuh dengan roh. Anggur dunia ini, kesenangan dunia, cinta uang. Itu semua akan membuat kita mabuk. Membuat kita akhirnya justru tidak bisa menjadi orang yang kokoh. Pada masa sukar kita ikut menjadi orang yang hancur. Tapi itu bukan kerinduan Tuhan. Tuhan bilang perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Apakah kamu rajin menggali firman atau tidak? Kamu bebal atau arif? Lanjut ayatnya. Gunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Gak ada orang yang gak mau ngorbanin waktunya untuk mengenal Tuhan, untuk menggali firman, untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Roh Kudus. Gak ada orang yang bisa membangun rumahnya dengan kokoh, mengenal Tuhan dengan benar, kalau dia baca firman Tuhan asal-asalan. Percaya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dah, selesai. Bukan begitu. Orang yang menggali firman, orang yang mau hidupnya dibangun di atas batu, si firman itu gak boleh hanya sekedar dibaca biasa. Ya, saya sudah sampaikan berkali-kali, saya harus menyampaikan lagi karena ini kan praktek kan. Mau kuat gak? Mau kokoh gak? Mau tahan goncangan gak? Mau. Maka kita harus latihan. Misalnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu-waktu ini.
Karena waktu hari-hari ini adalah jahat. Mulai katakan, Tuhan, Engkau yang berkata, hendaklah kamu kuat, hendaklah aku kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Mulai jadikan itu, ayat itu menjadi ayat untuk kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Aku tahu Tuhan. Tadi Pak Medi bilang, kalau bukan Tuhan aku gak kuat. Itu betul. Di dalam kekuatan kuasanya mulai jadikan itu bahan untuk ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Oh Tuhan, aku mau agar aku tidak mengandalkan kekuatan pikiranku sendiri, agar aku tidak mengandalkan hikmatku sendiri, tidak mengandalkan perasaanku sendiri, tidak mengandalkan keinginanku sendiri. Mari Tuhan, Kau tolong aku untuk selalu aku mengandalkan Engkau, supaya aku terus makin hari semakin kuat dan semakin kuat. Sekalipun saat ini aku sedang menghadapi tantangan, aku sedang menghadapi situasi sulit, bahkan situasi yang aku tidak masuk di akalku, tapi Kau berkata kepadaku, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Aku tidak mau fokus kepada masalah ini. Engkau terlebih besar. Bener gak? Kuasamu ya? Ya, kuasamu terlebih besar. Itu bisa kita pakai. Karena itu firman. Hanya bentuknya lagu. Pakai itu. Kita bertanggung jawab membangun kehidupan kita masing-masing untuk kita kokoh dan kuat. Lewat apa? Lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Beri waktumu, pergunakan waktu yang ada, gali. Artinya kita mau ambil waktu, mau dengar rekamannya, mau dengar baik-baik. Kita mau punya hati, perhatikan dengan seksama. Artinya kita punya hati yang mau diuji, hati yang mau diselidiki, hati yang mau dikoreksi, mau dengar nasihat, mau dengar teguran, bahkan mau didisiplin kalau sempat kita memang harus didisiplin. Kita harus punya sikap hati seperti itu. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Terus minta pertama kepada Tuhan, minta kepada pemimpin. Mungkin ada orang lain yang tiba-tiba mengoreksi kita. Mungkin juga dia mengucapkan kata-kata yang salah, yang bukan seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi pakai itu menjadi ujian untuk memurnikan kita bahwa kita telah mati dari diri kita sendiri. Betul enggak? Mau dibilang apapun, yang penting justru Tuhan mau lihat apakah hidup kita terus tulus seperti Maria. Disalahkan, dia tidak menjadi marah, tidak membuat klarifikasi. Betul? Tidak lakukan apapun. Dia tetap tenang. Walaupun secara manusiawi saya bilang, Tuhan kayaknya kalau aku ada dekat Maria waktu itu, mungkin aku termasuk kayak Marta deh. Mungkin aku bilang, iya si Maria egois banget sih. Udah jelas Yesus datang sama murid-muridnya. Belaga-belaga apa sungguh-sungguh gitu ya. Padahal males, benar gak sih? Bisa aja kita bilang kan, ya tuh belaga sungguh-sungguh, tahu gak? Benar dia males, dia gak peduli sama kita. Saya mikir, Tuhan mungkin saya di sana akan ngomong-ngomong seperti Marta juga ya. Mungkin aja kan. Ya karena saya punya pemikiran sendiri. Seringkali kita seperti itu. Punya pemikiran kita sendiri. Nyalahin orang lain. Nyalahin segala sesuatu menurut pikiran kita. Ngomong juga salah. Kenapa? Karena kita tidak bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Akhirnya kita tidak menjadi orang yang kuat. Tapi justru orang yang menghakimi. Orang yang bikin orang makin tertekan. Bukan membangun. Tapi malah menghakimi. Akhirnya hubungan satu dengan yang lain menjadi rusak. Kita bertanggung jawab. Gali persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi pakai dalam kekuatan kuasanya. Tuhan terima kasih. Bukan kuat. Bukan gagahku. Tapi karena Engkau bekerja. Lewat situ kita menjadi orang yang mudah mengucap syukur. Mudah mengatakan Tuhan terima kasih. Kuasamu terlebih besar. Terus langsung airnya air matanya apa? Oh Tuhan, ternyata Engkau terlebih besar dari segalanya. Wah, jadi akhirnya jatuh cinta sama Tuhan kan? Akhirnya gak kagum lagi sama dunia. Dia bilang enggak, dunia nggak bisa bikin kamu tertarik, aku tertarik sama kamu. Aku udah rasain di hadirat Tuhan. Itu membuat kita kuat. Iya, artinya godaan apapun kita bisa bilang garing itu. Tapi orang yang belum pernah alami kedekatan dengan Tuhan lewat firman, lewat persekutuan, ya dia ngerasa bahwa dunia lebih enak daripada Tuhan. Itu sebabnya kita semua bertanggung jawab. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Lanjutin ayatnya.
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi Tuhan mau kita semua menjadi orang bijak, mendengar firman sehingga tidak bodoh dan kita ngerti apa maunya Tuhan. Di tengah situasi sulit seringkali kita nggak tahu Tuhan mau apa. Tapi orang yang selalu membangun hidupnya di atas firman, rohnya selalu terbuka, lapar dan haus. Tuhan bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Kita akan terima pengenalan akan Tuhan. Kita menerima pewahyuan. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Karena hati kita lapar dan haus. Kita membuka diri, minta dikoreksi oleh pemimpin, oleh teman PA, oleh siapapun. Tuhan izinkan untuk kita ngalamin peristiwa apapun. Untuk mengoreksi kita, untuk membersihkan kita. Jalan pikiran kita yang salah, dasar keyakinan yang salah, sikap hati kita yang salah, pengambilan keputusan kita yang salah, emosi-emosi negatif yang salah, itu juga akan dibersihkan. Karena kita mau membangun hidup kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Kita mau memberi waktu kita untuk menggali firman-Nya. Kita mau berkata-kata kepada Tuhan. Kita mulai mendeklarasikan firman. Kita mulai membayangkan firman itu betul terjadi dalam hidup kita. Kita terus mau memperkatakan. Kita mau berdoa dengan bahasa roh. Roh kita terus berkobar-kobar. Terus kita bersekutu dengan Tuhan. Kebenaran demi kebenaran semakin dibukakan. Kebenaran menjadi kebenaran yang memerdekakan. Jalan pikiran kita yang salah mulai dicopot satu demi satu. Emosi-emosi kita yang tadinya mudah negatif mulai tersingkir. Diganti dengan kasih yang dalam kepada Tuhan maupun kepada orang-orang lainnya. Itu akan terus-menerus mengalir dan mengalir dalam hidup kita. Kita semua bertanggung jawab. Kita semua memastikan tidak anggur dunia lagi yang memenuhi kita. Kita tidak dimabukkan lagi dengan kesenangan dari dunia. Tapi kita terus dipenuhi dengan rohnya. Tuhan ingin itu yang terjadi dalam hidup kita. Setiap jemaat bertanggung jawab. Mereka memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Ada kuasa firman bekerja. Ada pewahyuan bekerja. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kita semakin mengasihi Tuhan dari waktu ke waktu. Kita semakin berkata-kata dengan kata-kata yang membangun. Nyanyian mazmur, puji-pujian. Sehingga umat Tuhan tidak merasa dihakimi. Umat Tuhan semakin satu dengan lain makin kuat, makin sehati, memiliki pemikiran yang sama, memiliki sudut pandang yang sama, mereka memiliki hati Tuhan yang sama, mereka bisa merasakan apa yang ada di hati Tuhan, mereka akan bergerak bersama-sama, mereka akan semakin haus akan Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, apapun yang mereka butuhkan akan mereka Tuhan penuhkan. Gereja Tuhan yang kuat itulah yang Tuhan akan dirikan. Tuhan merindukan gereja saat ini, bukan hanya gereja yang biasa-biasa lagi. Tuhan rindu kita semua menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita menggunakan senjata firman. Kita mau punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita membuka diri untuk dikoreksi. Kita mau mengenal Tuhan dengan benar. Maka hari lepas hari kita akan semakin kuat, akan semakin kuat, akan semakin kuat. Tindak tanduk kita tidak lagi tindak tanduk sembarangan. Kita bisa bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Kita jauh dari masalah, tapi kita akan berhadapan dengan tantangan. Kita akan berhadapan dengan ujian. Bukan karena kesalahan kita, tapi karena memang musuh ingin menghancurkan kita. Tapi itu waktunya kita akan menunjukkan musuh sudah diletakkan di bawah kaki kita. Kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sehingga akibatnya kita bersama-sama akan mulai bergerak, memiliki otoritas. Kunci itu ada di tangan kita. Apa yang kita ikat akan terikat, apa yang kita lepaskan akan terlepas. Apa yang kita doakan akan dikabulkan oleh Tuhan. Thank you Jesus. Setiap orang mulai doa bahasa roh, mulai berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau telah memberikan pada kami posisi. Kami bersyukur Tuhan. Alam maut bukan hanya mau menguasai kami, kami akan menguasai alam maut. Kami akan terus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Bawa kami semua Tuhan, setiap jemaat doa supaya semua kita bertanggung jawab. Tidak ada lagi yang bergantung kepada pemimpin, tapi pemimpin dengan jemaat memiliki pikiran yang sama. Jemaat dengan pemimpin memiliki pikiran yang sama. Jemaat dengan jemaat memiliki pemikiran yang sama. Kita punya pengenalan akan Tuhan yang sehat dan benar. Thank you Lord.
Bapak Shande Mane Crown Tupudu Takremba Le Eyende. Tarik kami lebih dalam lagi. Tarik kami lebih dalam lagi Tuhan. Masuk lebih dalam lagi dalam persekutuan yang benar dengan Engkau. Mari Roh Kudus tarik kami. Sai kranta balaranda baba. Shunde Mene Kransa tablenda. Thank you Jesus. Koke kramba talaranda baba. Kita akan sembah Dia. Lagu yang tadi. Kuasa-Mu terlebih besar. Thank you Lord. Itulah posisi kita. Menjadi gereja yang berpengaruh. Apa yang kita katakan terikat. Apa yang kita lepaskan akan terlepas. Dahsyat enggak? Kota ini. Kota-kota bangsa kita. Shoke. Roko. Rendebe. Krembe. Kikrondo. Kriye, kuplak ereman like Lord, yes, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, amin. Tak pernah terlambat, amin. Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu kuerema yende yes Lord, yes Lord. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Yang wanita saja katakan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Yes. Saja. Haleluya, haleluya Lord. Yes God. Bersama-sama deklarasikan itu. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Janji Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Penolong hidup. Yere. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu. Pulihkan, pulihkan hidupku. Yes. Haleluya. 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 Yes. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlalu sulit. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa.
janji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran-Mu. Gereja yang kuat, gereja yang kokoh, yang tidak bisa digoncangkan, bahkan gereja yang aktif menyerang kerajaan musuh, menginjak-injak pekerjaan musuh, menelan maut dalam kemenangan. Gereja yang berdiri di atas firman Tuhan, sedang Kau bangkitkan Tuhan, sedang Kau pulihkan. Kami percaya kepadamu, sehingga bangsa-bangsa akan datang kepadamu, kota-kota akan datang kepadamu, keluarga kami datang kepadamu. Apapun masalah mereka, apapun problem mereka, kami percaya Tuhan, Tuhan kami lebih besar dari semuanya. Bahkan Kau telah memberikan pada kami otoritas, posisi rohani, juga untuk bangsa ini. Take round sotole kramba bab kikranda bayonto ele erebebe yondo rodo renda bebe yika. Apapun yang terjadi di bangsa ini saat ini Tuhan, Kau melihat ada begitu banyak kekacauan, ada begitu banyak berita-berita buruk, ada segala sesuatu Tuhan yang bisa membuat banyak orang menjadi takut, yang bisa membuat orang menjadi bingung. Tapi kami bersyukur kepadamu, Engkau telah memberikan pada kami Tuhan otoritas. Apa yang kamu ikat akan terikat, apa yang kamu lepaskan akan lepaskan. Tuhan, bawa kami semua memiliki pikiran Engkau, bawa semua kami Tuhan bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi bangsa kami. Soko pureke di betai tona siye eye ene. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang akan menginspirasi bangsa-bangsa lainnya. Bangsa kami tidak akan menjadi porak-poranda. Ekrestelele belakaka. Bangsa ini akan memberikan hasil dari negerinya. Korabasienda beli koranso. Karena kami gereja Tuhan tidak menjadi gereja yang pasif. Kami telah ditetapkan menjadi gereja yang berotoritas. Apa yang kami ikat akan terikat, apa yang kami lepaskan akan terlepas. Walaupun secara fakta kelihatannya tidak mungkin, tapi kami mau sepakat dengan sorga. Apa yang sorga tetapkan, itu yang juga kami tetapkan. Bangsa kami menjadi bangsa yang menginspirasi bangsa-bangsa lainnya. Engkau yang memilih pemimpin yang akan memimpin negeri ini kepada apa yang menjadi rencana-Mu. Engkau sudah mendesain bangsa kami menjadi bangsa yang besar. Apapun rencana si jahat, apapun taktik jahat, kami tahu si jahat telah diletakkan di bawah kaki kami. Itu bagian kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang berdaulat. Berdaulat yang akan memimpin bangsa kami. Thank you Lord. Bangsa ini kami bawa di hadapan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Apa yang Kau tetapkan di sorga, itu yang jadi di bumi ini atas bangsa kami. Itu yang kami sepakati Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur gereja-Mu akan Kau posisikan menjadi perwakilan-Mu di bumi ini, juga di bangsa ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar 3 poin ini Tuhan betul ditangkap oleh seluruh jemaat. Kami menjadi gereja yang kokoh, yang kuat. Kami semua terus mau mengenal Engkau dengan benar. Kami semua masing-masing mau bertanggung jawab Tuhan, untuk terus membangun hidup kami di dalam kekuatan kuasa-Mu. Sehingga kami semua, seluruh jemaat, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa, orang tua, semuanya kuat, semuanya kokoh, tahan goncangan, tahan badai, menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman, orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan, akan mengenal Allahnya dan akan kuat dan bertindak. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak saya sekali lagi kepada Tuhan kita. Yes. Oke, puji Tuhan. Langsung ya.
Terima kasih Tuhan. Kau sudah sampaikan firman-Mu. Kami percaya kepadamu. Engkau sendiri akan mengurapi kami semua. Otoritas telah diberikan. Roh Kudus sudah diberikan. Membuat kami bisa menangkap kebenaran-Mu. Kami bisa bersekutu dengan Engkau 24 jam tiap-tiap hari. Anugerah juga dicurahkan. Penyertaan-Mu juga terus diberikan bagi kami. Sehingga kami semua bisa pergi dengan penuh keberhasilan. Sehingga lewat hidup kami ada banyak orang yang datang kepadamu. Dan Kristus makin dinyatakan lewat hidup kami. Apapun yang kami butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Persoalan apapun yang terjadi di depan kami tahu ada solusinya. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan.